Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Surur dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengetahuan dan Nilai dalam Pandangan Islam. Pengertian pengetahuan dan nilai dalam pandangan Islam. Menurut Hardono Hedi 2001-23 mengatakan bahwa pengetahuan adalah sui generis, yang artinya berhubungan dengan apa yang paling sederhana dan paling mendasar, sebab pengetahuan merupakan peristiwa paling dasar dan tidak dapat diredaksikan, tidak dapat dijelaskan dengan istilah yang lebih dasar daripadanya. Pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan sains. Pengetahuan sains adalah pembelajaran pembuktian pengetahuan yang rasional dan empiris, yang berarti bahwa sains diperoleh dari hasil pemikiran tentang hukum-hukum alam dari otak maupun panca indera. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan logis dan tidak ada bukti empiris, yang berarti pengetahuan ini dihasilkan dari hasil proses berpikir dalam pencarian sebab-sebab terjadinya sesuatu. Dan yang ketiga ada pengetahuan suprarasional. Pengetahuan suprarasional adalah pengetahuan yang melampaui logika manusia, jalur suprarasional, yang berarti hanya berasal dari hati atau jiwa, karena merupakan pengetahuan yang melampaui akal atau logika manusia. Perkenalkan, nama saya Emi Stenisi dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah IP. Peran pengetahuan dalam pembentukan akhlak dan perilaku seorang muslim. Pengetahuan dalam Islam, khususnya dalam ilmu akhlak, memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak dan perilaku seorang muslim. Di antaranya, A. Menumbuhkan akidah. Pengetahuan akidah Islam dapat menumbuhkan akidah, penghayatan, pengamalan, dan pembiasaan seorang muslim sehingga menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. B. Membentuk karakter yang baik. Pendidikan akhlak dapat membantu membentuk karakter yang baik seperti sopan santun, beradab, bertanggung jawab, empati, dan jujur. C. Menciptakan pribadi yang taat. Pendidikan agama menjadi sumber pijakan utama dalam membentuk kepribadian manusia melalui penanaman nilai spiritual, nilai akidah, dan praktik ibadah. D. Menjadi bukti ibadah. Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT. C. Peran pendidikan nilai dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan nilai merupakan inti dalam pendidikan agama Islam, karena tujuan dari pendidikan adalah mendidik perilaku manusia. Di dalam ajaran Islam dikenal dengan mendidik akhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Melalui pendidikan, nilai, tujuan, materi, metode kegiatan, evaluasi, maupun pendidik dalam pendidikan agama Islam harus mendukung agar suatu tujuan pendidikan nilai tersebut tercapai. Implementasi nilai pendidikan dalam pendidikan agama Islam dalam membantu peserta didik lebih jelas dan memahami nilai-nilai pendidikan agama Islam dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala pengaruh negatif dari perubahan zaman dapat diantisipasi peserta didik dengan lebih baik. Pendidikan merupakan sarana memajukan semua bidang kehidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya, dan kejayaan bangsa. Namun, jika pendidikan nasional tidak dibarengi dengan nilai-nilai moral, norma, dan aturan yang mengikat sebagai proses koreksi atas kemajuan pendidikan serta tantangan yang datang dari dalam maupun luar. Pendidikan nilai sebagai sarana untuk mengontrol, mengevaluasi, dan tidak diinginkan oleh dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis kehidupan dinamis dan tidak bersifat statis, menuju hakikat utama dalam pendidikan, yakni memanusiakan manusia. Baik, di sini saya Atika Tafdila dengan NIM 20240101044 ingin melanjutkan beberapa penjelasan yang tadi telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kita akan ke materi yang ketiga, yaitu integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan punya pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana seseorang mengembangkan moral dan karakter seseorang tersebut. Pendidikan agama Islam sangat bermanfaat bagi pengembangan akhlak dan perilaku yang baik dalam kerangka agama Islam. Pendidikan agama Islam ini juga menghimbau masyarakat untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang telah diajarkan oleh agama Islam tentunya. Dan juga di dalam ajaran agama Islam ini
universal, tidak hanya diajarkan tentang bagaimana agama Islam, namun juga diajarkan bagaimana untuk berkehidupan yang baik dan benar. Pendidikan yang ideal mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor sosial, faktor spiritual, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran seperti pembinaan guru, penataan lingkungan pelajaran, dan persiapan mental oleh peserta didik. Perencanaan yang matang dan sinergi yang baik juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan berdampak pada perkembangan kepribadian anak yang akan menerima suatu pembelajaran ini. Dengan demikian, pendidikan yang memperhatikan semua dimensi atau objek-objek dan perencanaan yang baik dapat membentuk sebuah individu atau penerima pembelajar, peserta didik secara holistik dan menjadi seimbang. Kemudian pendidikan agama Islam juga memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tidak hanya mengenai keagamaan saja. Islam mengajarkan pentingnya belas kasih, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Jadi saling menghormati, entah itu dalam perbedaan agama, ras, ataupun budaya. Melalui pendidikan agama Islam ini, individu atau umat Islam diajarkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, saling membantu, manusia yang bermartabat, berkontribusi membangun masyarakat. Nah, dengan memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan ini yang telah diajarkan dalam agama Islam, tentunya bukan ajaran tentang agama saja, tapi ajaran yang universal, maka individu akan memiliki pemahaman yang lebih tentang pentingnya menghormati dan mencintai sesama manusia. Maka yang telah diajarkan dalam agama Islam ini sangat berguna. Jika dipahami dan diterapkan dalam jiwa, akan menjadi tolak ukur mereka dalam berperilaku sesama manusia. Seperti itu. Jadi begitulah integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan agama Islam. Baik, kita akan ke poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, hendaklah kita cari sampai manapun, seperti sesuai dengan pepatah yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi, mencari ilmu itu sesungguhnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan kalian ingin mencari ilmu dimanapun, atau kapanpun, atau berapapun usia kalian. Entah itu ilmu dunia maupun akhirat, yang tentunya sumber ilmu-ilmu ini adalah dari wahyu dan juga akal. Karena wahyu dan juga akal ini saling berintegrasi. Akal diberikan oleh Allah kepada manusia untuk sebagai daya pikir mereka, kemudian digunakan untuk memahami, menelaah apa yang telah diajarkan di dalam wahyu ini. Kemudian kita akan mendapat sebuah pembelajaran, sebuah pengetahuan yang dapat kita jadikan sebuah pegangan hidup. Nah, kemudian sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, bahkan muslimat. Jadi, untuk kita seorang muslim, Islam telah mengajarkan hal tersebut. Untuk kita selalu dalam kewajiban menuntut ilmu, mencari ilmu, senantiasa belajar untuk mencapai sebuah kemaslahatan hidup kita. Kemudian juga karena adanya firman Allah, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena manusia merupakan umat yang paling sempurna ciptaan Allah, dan sudah seharusnya kita sangat bersyukur karena menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Nah, maka dari itu, jika kita mau mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh, menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan semaksimal mungkin, seperti pada contoh akal yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagai daya pikir manusia, lalu kita gunakan secara sungguh-sungguh, kita gunakan semaksimal mungkin, maka sesuai dengan firman Allah tadi, manusia akan menjadi umat yang terbaik, umat yang paling sempurna.
Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu konsep antara moral dan etika dalam pendidikan agama Islam ini, dalam Islam. Sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam, ajaran Islam yang universal, umum, tidak hanya mendalami tentang agamanya saja, namun juga mengajari tentang bagaimana kehidupan yang lebih universal di dunia ini, yang saling menghormati, saling menghargai. Maka di dalam pendidikan agama Islam inilah diajarkan bagaimana sebuah moral dan etika, akhlak-akhlak yang baik untuk menjadi seorang manusia yang dapat memanusiakan manusia. Seperti itu. Baik, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh penonton yang telah meluangkan waktunya hingga akhir, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin masih banyak terdapat kekurangan dari kami, mungkin kekurangan saat menjelaskan atau bahkan terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati sekalian. Kami mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.